welcome back to Natris Channel di edisi resep masakan yang pastinya enak banget. Hai, bertemu lagi bersama aku di resep dapur Natris. Kali ini aku akan membagikan tips and trik bagaimana cara membuat dan membentuk pempek lenjer. Jangan sampai ketinggalan ya guys, tonton terus sampai habis. Check it out. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Oke guys, jadi adonan ini yang aku pakai adalah adonan yang aku buat di video pempek kapal selam yang aku bagi dua kemarin ya guys. Jadi kalau kalian belum nonton video pempek kapal selam, kalian harus nonton video itu ya guys, karena dalam video pembuatan pempek kapal selam itu terdapat cara pembuatan adonan sebelum kita masukkan tepung ya guys. Dan sekarang kita tinggal memasukkan sagu ke dalam adonan ini, sama seperti pembuatan pempek kapal selam ya guys. Kita memasukkan sagunya sedikit demi sedikit, dan pada video ini aku menggunakan tepung tapioka atau sagu sebanyak 500 gram, tapi yang aku masukkan ke dalam adonan ini sebanyak 350 gram ya guys. 150 gramnya aku gunakan untuk membentuk pempek lenjer dan untuk membalut tangan aku dengan tepung agar tidak lengket saat membentuk pempeknya. Oke guys, di sini kita aduk menggunakan centong plastik ya guys. Ini aku gunakan centong nasi, kalau kalian ada centong kayu juga boleh. Oke, kita masukkan lagi tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya guys. Kita aduk dan kita ratakan kembali. Aduknya dari bawah tarik ke atas seperti itu. Jangan menggunakan tangan ya guys, cukup kalian gunakan centong plastik atau centong kayu aja. Kita aduk lagi sampai rata seperti itu. Jadi aku nggak skip video ini ya guys, jadi kalian benar-benar bisa lihat proses pembuatannya. Oke, kemudian kita masukkan lagi tapiokanya. Kemudian kita aduk lagi. Cara mengaduknya dari atas ke bawah ya guys, seperti itu hingga tercampur rata. Santai aja ya guys, gak usah buru-buru, yang penting hasilnya pas dan sesuai dengan yang kita inginkan. Biar lemak ngaduknya guys. Cak mano kalau kita nyanyi pempek lenjer dulu, maka pempek lenjer nih jadi. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, makan sih kok pasti kelengar. Nah, pasti kelengar nian guys, secara siko nih bisa. Dan kita lanjut lagi ya guys.
Kita balik lagi ke adonan kita tambahkan sagunya, terus kita aduk lagi. Tapi kali ini nggak usah pakai nyanyi ya guys, cukup yang tadi aja. Buat pempek ini guys sebenarnya mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah ya guys. Dibilang mudah, kalau belum biasa agak susah, tapi kalau udah biasa pasti mudah. Yang penting kalian rajinin aja, lama-lama juga pasti akan bisa sendiri. Jadi nanti kalian nggak perlu pakai takaran lagi guys, cuman pakai hati aja pasti udah langsung pas, sama kayak cari jodoh. Oh ya guys, jadi ini sama seperti pembuatan pempek kapal selam. Nanti saat mau membentuknya kita timbang ya guys, ya agar ukuran pempeknya sama panjang. Ukuran yang kita pakai 150 gram. Oke, selesai. Kemudian saatnya kita membentuk. Di sini kita menggunakan talenan untuk alas membentuknya dan plastik es ya. Plastik yang kiloan lah ya guys. Di sini aku menggunakan plastik yang 1 kilo. Oke, kita timbang terlebih dahulu. 150-an ya guys ya. Oh ya guys, saat membentuknya kita harus menepungi tangan kita dengan tepung tapioka. Oke, nah begitu juga dengan alas untuk membentuk pempeknya agar tidak lengket. Nah, kemudian kita ambil adonan tadi ya, kita giling di atas talenan ini. Oke, kalau lengket kalian tambahkan saja tepung tapiokanya, terus digiling lagi, dan bagian ujungnya kalian tekan ya guys. Nah, tekan seperti itu agar adonan ini padat tuh, dan hasilnya bagus saat diangkat nanti tuh guys. Terus seperti itu. Ini kalian gilingnya jangan ditekan ya guys, tekan kalau orang bilang tuh tekan ngambang aja. Tuh udah jadi, kalian jatuhkan ke plastiknya dan kalian angkat, lalu masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Jadi guys, itu adalah tips dari aku agar kalian nggak kecipratan air panas saat memasukkan adonan ke dalam panci, dan membuat hasil adonan yang udah kita bentuk itu tetap bagus, nggak patah ataupun nggak bengkok hasilnya. Jadi itu tipsnya ya guys. Jadi jangan kalian angkat talenannya, kalian bawa ke panci. Karena apa? Karena nanti talenannya akan basah dan itu akan membuat lengket saat kita membentuk adonan lagi. Dan selain itu, kalau kalian bawa menggunakan itu, nanti pas kalian jatuhkan, air yang ada di dalam panci itu mengenai tangan kita. Jadi ini salah satu tips dan trik pembuatan pempek lenjer ini ya guys. Sekarang kalian gak perlu takut lagi untuk memasukkan pempek lenjer ke dalam panci yang berisi air panas. Oke, kemudian kita ulangi lagi step-stepnya. Kita ambil adonan dan masukkan ke dalam tempat di atas timbangan, kemudian kita bentuk lagi di atas talenan, dan jangan lupa kalian balur tangan kalian dengan sagu lagi agar tidak lengket. Begitu juga di papan talenannya ya guys.
Sebelum memulai menggiling adonan, kalian harus padatkan adonan terlebih dahulu ya guys. Haluskan permukaannya, kemudian baru kalian giling untuk membentuk agar pempeknya menjadi panjang. Tuh seperti itu ya guys, digiling ke depan, tarik ke belakang, tapi jangan ditekan terlalu keras. Untuk bagian ujungnya kalian padatkan dengan ditekan ke dalam, kemudian kalian giling lagi, tekan lagi bagian ujungnya ke dalam, digiling lagi. Kalau belum rapi juga kalian tekan lagi, kemudian kalian giling. Setelah selesai, taruh lagi di atas plastik dan kalian masukkan ke dalam panci. Oke, setelah itu kita ulangi lagi step yang sama, tapi sebelum kita membentuk adonan, kalau talenan kita lengket seperti ini guys, kalian lihat kan, kalian kerok aja menggunakan sendok atau dengan pisau juga boleh, agar adonan ini tidak lengket saat kita bentuk. Oh iya, bagi kalian yang nggak punya timbangan di rumah, kalian nggak perlu khawatir ya guys, kalian bisa mengambil adonan ini sesuai dengan selera kalian aja, seberapa ukuran yang mau kalian buat. Terus kita putar-putar, kita padatkan dulu dengan diputar-putar. Kalau kalian nggak bisa madatinnya dengan diputar-putar, kalian gunakan teknik membuat kapal selam. Jadi dengan cara diangkat, dipadatkan di tangan, kemudian yang bagian yang nggak rata itu ditarik ke atas. Nah, sudah padat, baru kalian giling-giling lagi di atas talenan. Tuh, begitu ya guys. Mudah kan cara buatnya? Kalian pasti bisa kok. Oh iya guys, seperti yang telah aku bilang kemarin, kalau buat pempek kalian nggak usah takut berantakan, emang seperti itu. Tuh ya, kita angkat, kita masukkan lagi. Tuh, jadi aman kan tangan kita, jadi kalian nggak perlu takut khawatir tangan kalian kena air panas, dan didapati cepat ya guys. Nah tuh guys, aku kasih contoh ya guys. Tuh itu bagaimana cara memadatkannya. Dan kalau kalian nggak bisa, kalian angkat, kalian padatkan menggunakan tangan kalian. Tuh bagian yang berantakan kalian bawa ke atas seperti itu. Nah tuh guys, tarik ke atas. Tuh kalian giling lagi menggunakan tangan. Oke, seperti itu. Kemudian setelah padat, baru kalian gilingkan di atas talenan. Tapi kalau kalian bisa memadatkannya di atas talenan juga ya lebih bagus. Jadi kalian sesuaikan saja dengan kemampuan kalian, yang menurut kalian yang mana mudah bagi kalian. Ingat ya guys, saat menggilingnya itu jangan ditekan. Tuh. Seperti itu. Gimana guys? Lengkap kan infonya? Oke, kita masukkan lagi ke dalam panci. Oh ya guys, untuk mengetahui pempek ini udah masak atau belum, sama seperti pempek kapal selam ya guys. Kalau dia merampung ke atas itu belum tentu masak. Caranya kalian lihat dari bentuk pempeknya. Kalau bentuknya udah ngembang, berarti itu udah masak ya guys.
Tuh seperti yang ini, yang paling pinggir ini ya guys. Nah ini nih udah ngembang nih guys, itu berarti siap untuk diangkat ya kan. Kalian bisa lihat kan perbedaannya, yang sebelah kiri itu lebih ngembang. Nah kalau yang ini belum guys, belum terlalu matang, jadi jangan diangkat dulu, nanti dalamnya mentah. Jadi guys, pempek ini bisa dimakan dengan cara direbus seperti ini, atau kalau kalian mau digoreng terlebih dahulu juga tetap enak, tergantung selera kalian aja ya guys, mau yang direbus atau mau digoreng. Tada, ini dia hasilnya guys. Tuh, ini hasil setelah kita plating. Itu yang udah dipotong dan yang ini yang masih panjang. Oke guys, gimana hasilnya? Cantik kan? Dan sudah pasti rasanya enak banget. Buat kalian yang suka sama resep-resep yang ada di Natris Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Dan kalau kalian mau aku buatin resep-resep lainnya, kalian harus komen di bawah ini guys. Selamat mencoba Natris Channel. Bye. Klik tombol subscribe-nya ya.